Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan materi presentasi saya pada hari ini. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadona. Biasanya dipanggil Novi dan saya berasal dari kelas 1E. Judul presentasi saya adalah Pemberian hukum pidana terhadap pelaku pengoboran ilegal yang menyebabkan pencemaran pada minyak bumi dan sumber air bersih. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu bagaimana pemberian hukum pidana itu kepada pelaku pengoboran ilegal yang menyebabkan pencemaran pada minyak bumi dan sumber air bersih. Lalu ada tujuan dari penelaahannya, yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memaparkan pemberian hukum pidana dari dampak pengoboran ilegal, baik itu dampak pengoboran pada minyak bumi dan dampak pengoboran pada sumber air bersih. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama ada hukum pidana. Jadi hukum pidana itu apa sih? Saya akan menjelaskan hukum pidana itu apa. Jadi hukum pidana itu suatu peraturan yang mana telah dibuat oleh pemerintah dan itu wajib diikuti oleh seluruh masyarakat. Di mana peraturan itu dibuat untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan jika dilanggar maka akan ada konsekuensinya atau akan ada hukumannya. Kedua ada pengoboran minyak bumi. Jadi pengoboran itu suatu proses untuk membuat lubang dengan batang bor itu akan mendapatkan minyak dan gas bumi, atau itu kita sebut dengan hasil dari bor yang telah kita buat lubang tadi. Lalu minyak bumi itu apa? Jadi minyak bumi itu suatu sumber daya yang terbentuk dari hasil proses alami dari dekomposisi fosil-fosil organisme laut dan dari hidrokarbon dalam tekanan atmosfer berupa fase cair atau padat. Atau biasanya minyak bumi itu berasal dari berbagai macam tumbuhan dan hewan laut yang telah mati dan terkubur di dalam laut dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Selanjutnya itu ada sumber air bersih. Sumber air bersih itu pasti udah nggak asing lagi karena sumber air bersih itu suatu kebutuhan yang sangat penting buat seluruh makhluk hidup, terutama untuk manusia karena kita menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk diminum, untuk mandi, untuk mencuci baju, dan lain-lain. Air yang dapat kita gunakan itu dia memiliki kualitas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Selanjutnya, pada pembahasan saya akan membahas hukum pidana yang berlaku. Jadi jika kita melakukan pengoboran ilegal dan itu akan memberikan dampak pada minyak bumi. Jadi di sini ada undang-undang yang ada hukuman yang diberikan sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, di mana bunyinya adalah setiap orang yang melakukan eksplorasi atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Jadi jika kita melakukan pengoboran tanpa seizin pemerintah, maka kita akan mendapatkan sanksinya, yaitu dipenjara atau dikenai denda. Lalu pada Undang-Undang tahun 2001 Pasal 51 dan 52
Di sini dijelaskan bahwa illegal drilling adalah suatu kegiatan tindak pidana administratif yang berupa perizinan untuk melakukan kegiatan eksploitasi atau pengeboran tanpa adanya kontrak kerjasama. Lalu, pada dampak yang diberikan pada sumber air bersih, jika sumber air bersih itu tercemar, maka orang yang telah mencemarinya akan ditindak pidanai juga, yaitu sesuai dengan pasal 104 UU PPLH. Bunyinya yaitu setiap pelaku yang melakukan dumping limbah atau membuang limbah tanpa izin dan mengakibatkan pencemaran sumber air bersih, maka akan dipidana penjara paling lama yaitu 3 tahun dan denda paling banyaknya itu 3 miliar. Baiklah, dari sekian penjelasan yang telah saya jelaskan, maka dapat saya tarik kesimpulannya. Yang pertama yaitu dengan diberikannya pemberian hukum pidana ini, maka tidak akan ada lagi yang berani melakukan pengeboran tanpa seizin pemerintah karena akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Itu tadi berupa sanksi di penjara atau sanksi denda. Lalu yang kesimpulan yang kedua yaitu dampak yang terjadi akibat pengeboran ilegal itu sangat serius, yaitu memberikan dampak pada minyak bumi dan sumber air bersih serta akan menyebabkan kerugian pada seluruh makhluk hidup, terutama pada manusia. Karena pada saat contoh misalkan limbah dibuang ke sungai, maka sungai tersebut akan tercemar, di mana sungai yang awal mulanya jernih, bersih, maka akan berubah menjadi keruh atau hitam, lalu airnya menjadi berbau, dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya seperti ikan akan mati karena terpapar bahan kimia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.